Masih lanjutin ngobrol, ayo siapa yang pengen putih, siapa yang takut hitam. Tahu nggak ya ternyata ya kita mentang-mentang takut hitam ya jadinya kita nggak dapat vitamin D yang cukup. Karena lari dari matahari. Iya, karena takut sama matahari. Padahal kita perlu vitamin D itu untuk bisa memboosting semua yang ada di dalam tubuh. Oke, Ratu, tadi kan cerita tuh setahun terakhir ini suntik hampir setiap minggu. Kemudian pakai krim, kemudian lulur, biayanya sampai sekian puluh juta gitu kan. Ini tuh sebenarnya Mbak Vera bolak-balik kan tadi nanya gitu, ada trauma kah atau alasan apa? Kalau tadi kan disampaikan bahwa ingin kelihatan lebih cerah cantik aja, gitu. lebih cantik gitu. Kalau dulu memang pernah Mbak Vera waktu zamannya masih habis SMA ya. Karena kan emang aku tinggalnya bukan di Jakarta, sebelumnya kan memang aku di kampung gitu, di kampung Kak. Terus datanglah ke Jakarta. Datang ke Jakarta, waktu itu masih kuliah kan, datang ke Jakarta, terus lu hitam banget sih, kulit lu belang banget kayak digituin. Jadi memang bener-bener belang, mentang-mentang kita di kampung kali ya Kak gitu. Jadi ya udah deh, gimana ya caranya pengen putih. Sempet tuh nyari-nyari di gimana ya caranya pengen putih gitu. Dilulur, kayaknya lulur setiap minggu juga kayaknya begini-gini terus kan. Memang, karena kan kadang yang ketutupan baju sama yang gak ketutupan baju ini ya jadinya warnanya beda gitu kan. Gitu dilulur setiap hari di salon udah saya lakuin, udah semuanya saya lakuin. Ternyata tetap nggak bisa juga. Coba deh katanya gitu. Waktu itu belum ada yang suntik vitamin ya, masih murah-murah. Aku pakai kayaknya biasa aja nih gitu kan. Udah aku coba biasa aja, itu sebelum 1 tahun sekarang ini ya. Nah setelah 1 tahun belakangan ini saya pakainya agak yang aku bilang yang ekspensif ya kan. Ternyata wah ini bagus nih, ini cocok nih, terus kerasa baru bedanya di situ. Tapi dan ke badan kita juga ngaruh gitu. Gara-gara waktu itu pernah diejek gitu aja sih, kulitnya belang kan. Kayaknya nggak cuma diejek, mungkin lingkungan pertemanannya, teman-temannya putih semua kali. Bener itu satu. Tapi memang dari itu kan waktu itu aku dari kampung juga kan. Ya, jadi ada perubahan tempat ya Mbak ya, lingkungannya berbeda. Betul. Pas ngeliat, wah aku pada kinclong-kinclong semua nih. Udah gitu tambah lagi dikomentarin, semakin aja deh ya gitu rasanya. Gimana nih Mbak Vera? Iya, ini menarik ya, karena ini kita alamin semua kan, ngaku deh yang di rumah deh, mandinya jadi lama, ngindarin matahari. Padahal tadi konsep tentang cantik itu kan sebetulnya adalah dalam psikologi ya, itu harmonis gitu. Harmonis itu antara apa? Antara apa yang dipikiran, perasaan apa yang kita lakukan, bahwa kita ngerasa pintar, aksi-aksi kita menunjukkan bahwa kita pintar. Kemudian rasa yang kita miliki adalah kita punya termotivasi untuk melakukan prestasi gitu. Itu yang namanya cantik, itu innernya. Yang outernya gimana gitu? Yang outer adalah ketika kita ngerasa sehat, cukup exercise, makan yang oke. Namun kenapa kok skemanya bisa kebalik ya, antara yang cantik harus putih. Jangan-jangan kita udah lebih dulu punya pembanding gitu. Pembandingan yang kita lakukan dalam internal gini nih, sejak kapan terjadinya? Sejak kecil sebetulnya udah ada. Cuma dulu rasanya nggak setajam itu dampaknya kepada Mbak Ratu atau kepada orang-orang di luar deh. Jadi kita dari kecil udah paham kok, kita kulitnya gelap, cuma nggak ganggu. Kapan terganggunya? Ketika tiba-tiba kita berada di sebuah lingkungan yang kita paling beda di sana. Paling bedanya kebetulan rasanya dihimpit dengan perasaan inferioritas yang udah ada sebelumnya. Ingat, orang di luar Jakarta selalu ngerasa mereka tuh orang daerah. Saya juga dari daerah padahal ya. Ngerasa dari daerah sehingga ketika dia berada di Jakarta kok rasanya di kota metropolitan yang wah semua orang kayaknya lebih high, lebih padahal enggak sama sekali. Semuanya sama, merata kok sebetulnya. Jadi ada perasaan minder bukan karena putih dan tidaknya, tapi itu menggenapkan gitu loh perasaan minderwati ini. Jadi sih bahwa perasaan anak daerah mesti berjuang di tengah kota, kemudian tiba-tiba dihina dalam satu kata aja. Iya betul. Kok hitam banget gitu. Rasanya udah runtuh ke jurang terdalam karena comparison. Jadi pembandingan yang kita lakukan antara diri kita dengan orang sekitar, dan kita ngelihat bahwa kita adalah orang yang berbeda di level yang rendahnya. Lupa bahwa yang dilihat oleh orang adalah satu paket. Ada sifat-sifatnya, ada potensi kecerdasan, potensi bakatnya, sebetulnya itu yang dilihat orang sebetulnya. Namun kalau memang ternyata menjadi lebih putih atau lebih bersinar, memang improve your mood dan ego dan pride dan rasa percaya dirinya, why not, tetap. Tapi sebetulnya itu hanya superficial, jadi cuma
di permukaan kok. Betul. Insight sebetulnya ada yang lebih berarti daripada itu. Jadi sebetulnya kalau kita koprak-kaprik lagi, di dalam sini masih ada inferiority-nya loh sebetulnya. Jangan-jangan penghargaan tentang diri sendiri belum sepositif yang kelihatannya. Kalau dari keluarga sama teman-teman yang lama tadi kan pas ketemu, Ratu sekarang kok beda banget sih, Berubah, cantik banget iya, gitu ya. ada perubahan Rasanya cuman yang berubah tuh cuma sekedar fisiknya aja atau sekarang lebih ramah ya gitu, sekarang sukses gitu, ada yang gitu-gitu nggak? Iya, jadi memang ngaruh juga sih kalau menurut Ratu ya. Mengaruh juga kalau sekarang udah perubahannya. Dulu tuh lu hitam jelek banget tau nggak? Sekarang lu beda banget, lu cantik kata gitu. Itu konfirmasi dari orang. Jadi konfirmasi dulu kita tiba-tiba gini, ngerasa lebih baik tentang diri, sekarang merasa lebih baik tentang diri, tiba-tiba kita jadi lebih sociable gitu, lebih ramah. Iya. Padahal yang berubah adalah skemanya. Gimana ya Mbak Oki, kita boleh nggak sih kan ingin ceritanya merawat karunia yang ada gitu. Iya. Yang lucu memang setiap negara itu punya definisi cantik yang berbeda-beda. Di Cina kuno dulu, kalau seandainya wanita cantik tuh yang kakinya kecil banget, jadi di apa tuh namanya? Pakai sepatu yang kecil gitu. Atau zaman dulu di Eropa gitu yang pinggangnya kecil tuh cantik. Iya. Atau di daerah tertentu ada yang lehernya panjang makanya dikasih kalung-kalung panjang cantik. Dan di Indonesia definisi cantik salah satunya adalah putih. Saya nggak tahu nih, mungkin ada beberapa industri kecantikan yang menggiring opini pada akhirnya, oh iya cantik itu adalah putih, seperti itu. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita dan kepada saya, karena dulu waktu SMA, iya nih, aduh gelap sekali, kok kulitnya gelap gitu ya. Sebenarnya Allah sudah membuat setiap manusia hambanya Allah itu adalah bentuk yang sebaik-baiknya. Kata Allah, orang Indonesia dengan iklim yang seperti ini emang cocoknya kayaknya sawo matang gitu. Khawatir putih nanti terjadi apa-apa, jadi kita rubah-rubah. Sebenarnya kalau dibilang pakai pemutih-pemutih itu boleh kalau terjadi misalnya tiba-tiba luka ada hitam apa gitu ya, ada noda apa gitu. Jadi untuk memperbaiki luka tersebut memakai krim-krim tertentu yang sifatnya tidak permanen itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi khawatir kalau sudah injek sana injek sini kan itu ada kimia, takutnya ada efek samping, khawatir itu bisa mencelakakan diri sendiri. Jadi caranya seperti apa? Manusia ini memang kata Rasul gini, kalau udah dikasih 2 lembah emas, minta lembah emas lagi. Nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Udah cantik. Udah pinter nyanyi, udah model, kurang apa lagi pengen coba? cantik lagi. Jadi kuncinya cuma satu, apa itu? Bersyukur. Iya, betul. Kalau kita bersyukur, kita percaya diri, kita manfaatkan potensi yang ada, skill kita, ruhiyah kita. Saya setuju pendapat Mbak Vera, cantik itu holistik. Ada pikiran, ada ruhiyahnya, rohaninya, ada jasadnya. Memang tidak bisa dipungkiri, first impression, kesan pertama orang adalah, oh iya ya cantik ya putihnya gitu. Tapi selanjutnya kan ada embel-embelnya di belakang. Nah ini kan berarti tadi udah sempat bilang kalau stop treatmentnya langsung dia ada perubahan gitu ya. Artinya harus terus menerus gitu. Ini akan terus berjalan sampai kapan? Sampai terus ke depan? Sampai atau nanti ada momen nanti atau gimana? Udah kalau nanti punya suami gitu. Berarti cari suami yang menerima apa adanya. Oh iya bener. Tapi suaminya mesti tahu dong nanti aslinya nanti akan turun gitu. Gimana dong nanti kamu kemarin Ini semua putih, palsu gitu. Nggak palsu sih gitu kan. Ya, tapi gimana? kalau aku sih menurut aku ya memang itu betul ya tadi Kak Oki yang sudah bilang, kita di usia masih usia muda seperti ini kan masih agak sehat, kita belum tentu di kedepannya nanti kan, nanti di saat 10 tahun yang akan datang kita tiba-tiba terjadi ya biasanya sesuatu kan secara natural pun metabolisme tubuh kan juga semakin berkurang menurun gitu kan. Jadi mungkin ya aku juga lambat laun bakalan berhenti gitu. Tapi mungkin tahunnya nggak tahu kapan. Gitu. Karena kan ini juga berkaitan sama urusan biaya ekonomi yang semakin mahal kan ya. Nanti kan semakin naik gitu ya. Ini nggak akan merasa terjerat berada dalam lingkaran yang gitu. terus gitu nggak? Enggak sih, untuk saat ini sih masih aman-aman aja ya. Oke. Kita ajak ngobrol lagi yuk sahabat perempuan yang satu lagi nih, ada namanya Indah Purwa. Indah apa nih yang dilakukan untuk tetap menjaga kulitnya supaya tetap putih gitu ya? Nih lihat nih. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia iklan produk manapun pasti mengedepankan whitening alias pemutih. Secara tidak langsung hal itu menandakan bahwa mayoritas sahabat perempuan di luar sana menginginkan kulit yang cerah, sama seperti narasumber kita ini, yaitu Indah Purwa.
terinspirasi dari tokoh dongeng Putri Salju. Indah berusaha mati-matian untuk membuat dirinya tampak cantik dengan kulit yang cerah. Pertanyaannya, apakah Indah tidak takut menggunakan beragam produk untuk membuat dirinya tampil cantik? Mari kita simak sekarang juga. Indah Purwa, Snow White kita. Coba kita lihat yuk, Indah. Gabung Kak Indah di tengah. Oke, Mbak Indah, terima kasih sudah datang. Senyum dong. Tuh, daripada dikacangin senyumnya. Mbak Indah, jadi sejak kapan sih mulai perawatan ini sampai akhirnya bener-bener kayak salju gini? Salju ya bener. Mulai perawatannya itu 8 bulan terakhir ini sih. Oh, 8 bulan terakhir ini. Emang waktu sebelum 8 bulan terakhir seperti apa kulitnya? Kayak aku nggak? Mungkin malah lebih hitam. Masa? Lebih gelap, Wow, iya. nggak mau gitu. Lebih gelap. Terus bisa sampai kayak gini bedanya udah berapa tuh? Iya. Jauh banget ya. nggak kelihatan Kok ya. cepet dalam 8 bulan bisa. Iya, soalnya emang apa ya? Emang rubahnya tuh emang diforsir banget kali ya mungkin ya. Oh, Sampai, bener-bener intensif gitu ya, yes, sampai pokoknya langsung kan. 8 bulan langsung jreng gitu ya. Kulit idaman perempuan Indonesia gitu ya, pada pengen putih banget. Nih ada komentar gitu ya di Instagram kita. Saya tuh malah dari zaman dulunya dipanggilnya sampai apa tadi, si gosong katanya. Angus, si hitam, black, apa segala macam. Nikahnya sama cowok yang putih banget. Terus anak-anaknya putih semua. Jadi kalau pergi rame-rame katanya disangka pembantunya. Ih, sedih amat. Tapi sama sih, adekku juga gitu. Adekku kan paling yang kecil itu namanya Ricis itu dia juga gelap warna kulitnya. Jadi suka jahatnya orang-orang tuh suka bilang gini, kamu tuh anak beneran gak sih dari bapakmu? Jangan Jadi pada diriku. bayang Itu tertukar gitu. Sedih Iya, banget kalau juga kalau gitu. diledek gitu, kalau diledek gimana ya? Iya Kayak kan? rasanya pernah saya ngerasain diledek kayak gitu, kayak gimana rasanya sakit gitu. Itu sekeluarga kan putih-putih Trauma, semua itu tuh, trauma. bule-bule. Saya paling gelap sendiri nih di rumah gitu. Jadi kalau Apa tanya omongan orang? Umurnya kayak gini, beda lagi ya. ini kakak beradik gitu. Ini satu keluarga gitu. Kayak anak Iya, aku adopsi anak paling gitu. kecil gitu. Selalu seperti itu. Kalau Mbak Indah, kenapa pengen banget putih dalam waktu 8 bulan sampai jreng gini tuh kenapa? Ada tuntutan kah? Atau emang ada trauma-trauma kayak seperti itu atau apa? Iya sih, dulu pas waktu kecil dia pernah dibully kakak kelas gitu. Apa katanya? Ya si jelek lah, si hitam lah kayak gitu. Pokoknya emang Mbak hitamnya sehitam apa sih? iya, Pokoknya- aku penasaran. Pokoknya gimana ya? Lebih gelap namanya dari aku. kulit Lebih dari orang aku. Jawa lebih gelap lagi. Oh ini fitur zaman dulunya ya raketo sih ya. Ini kalau mata kayak gini Nggak buram. kelihatan. Fotonya aja putih tuh kelihatan. Terus pengen putihnya, oh ini udah putih dong. Ini apa aslinya? Itu udah agak-agak putih gitu, tapi belum seputih ini. Oh itu belum seputih yang sekarang ini gitu. Oh, ini kamu dulu. Iya, dulu. Oh Waktu aku SMA. ngerti. Sekarang udah lebih langsing gitu kan ya. Oh, oke. Emang ini tuntutan dari profesi atau apa karena memang sekedar trauma kemarin sempat dibercandain gitu? Profesi juga iya, terus tuntutan profesi iya, terus trauma-trauma dari kemarin diledek-ledek kakak kelas, terus diledek-ledek juga lawan jenis juga. Miris banget hatinya. Oh, Sambil apa sih Mbak sampai sakit banget gitu? Pokoknya waktu itu pernah diomongin gimana gitu, pokoknya sampai ke hati banget, sampai sekarang tuh masih agak-agak terngiang-ngiang. Apa kata-katanya yang sampai ke hati dan terngiang-ngiang itu? Dulu kayaknya sih waktu SMP tuh bedaanku tebel banget karena menutupin ini kulit gelap. Oh, bedakannya tebel supaya Iya. nggak kelihatan itu. Nah itu dibercandain ya. Ya kayak apa ya? Kayak ulat apa sih? Kayak ulat pisang gitu. aja. Kayak ulat pisang gitu. Iya. Yang banyak bendaknya tapi aslinya tuh Emang nggak putih gitu, Iya. jadi warnanya nggak klop gitu Iya, kayaknya. Aduh, emang berasa sih kalau kayak gitu. Jadi ini sekarang selama 8 bulan bisa kinclong kayak gini apa aja? Ikutan suntik juga kayak Mbak Ratu? Nggak? oh, enggak sih, kalau suntik sih enggak, cuma suplemen vitamin pemutih, terus sabunnya juga perawatan dari dokter. Terus hand body lotionnya juga dari dokter, terus mukanya juga dari dokter, semuanya dari dokter sih. Oh jadi berdasarkan dari resep dokter gitu. Ini Iya. khusus atau memang bisa dipakai sama semua orang apa gimana Mbak?